Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu penggerak. Saya Suningsih, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan tidaklah sama dengan pengajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pendidikan pada hakikatnya adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Seorang pendidik memiliki tugas untuk memberikan ilmu dan kecakapan hidup serta menuntun kodrat yang dimiliki murid sesuai tuntutan zaman, sehingga murid mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia yang merdeka dan berbudi pekerti. Kemudian, seorang pendidik harus menciptakan ruang yang seluas-luasnya bagi murid untuk bertumbuh secara utuh sesuai dengan kodrat alam dan zamannya, agar mampu memuliakan dirinya dan juga orang lain, serta menjadi pribadi yang mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas memberikan materi pelajaran dan ingin segera menyelesaikannya sampai tuntas, dan selalu mengutamakan nilai dari aspek kognitif saja, misalnya nilai ulangan harian atau tugas-tugas mereka. Saya juga malas membuat berbagai media atau bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik belajar murid, serta sering mengeluh jika ada murid yang tidak tuntas KKM, sehingga pembelajaran yang saya lakukan masih berpusat pada diri saya sendiri sebagai guru, atau dengan kata lain pembelajaran dengan metode teacher center. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan lakukan selama ini tidaklah tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, berpusat pada murid, dan harus mengenali karakteristik murid. Dalam proses pembelajaran secara menyeluruh, berarti saya harus memperhatikan seluruh aspek, yaitu aspek kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, budaya, dan sosial murid. Murid bukanlah sebagai objek pembelajaran, tetapi mereka adalah sebagai subjek pembelajaran. Artinya, mereka memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi. Sehingga guru harus memfasilitasi agar mereka dapat berkolaborasi dan menumbuh kembangkan jiwa kemandirian mereka. Guru juga harus mengenali karakteristik murid, karena setiap anak lahir dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Saya harus menghargai setiap karakteristik, memahami bagaimana lingkungan tempat ia tinggal, dan berkolaborasi dengan orang tua, karena mereka adalah tempat pendidikan pertama bagi murid. Yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan sesuai dengan metode pembelajaran yang berpusat pada murid, dan menerapkan pembelajaran yang dapat menumbuhkan kreativitas, berpikir kritis, komunikatif, dan kemampuan berkolaborasi murid. Dengan memegang konsep memerdekakan anak, pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan dan menjadi teladan bagi muridnya. Saya juga mulai mengenali karakter dan latar belakang murid agar dapat menjalin komunikasi yang baik dengan melakukan percakapan individu atau dialog dengan mereka, khususnya bagi murid yang menjadi tanggung jawab saya sebagai wali kelas. Dan yang terakhir adalah
Dalam mempersiapkan pembelajaran, saya berkolaborasi dengan rekan sejawat, berbagi ide dan informasi agar proses pembelajaran dapat berjalan lebih baik lagi. Semoga video ini bermanfaat. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.